Pak Wardoyo nggih. Asmane Pak Wardoyo nggih. Nggih, saking pundi? Jombor iku jenenge ndi? Bagas Waras. Daerah pundi niku? Tempel. Terakhir kita sampai di tulisannya September 14 Agustus. Ini 4 September. Sekarang 13.26. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Terakhir kita di sini ya, sekarang 13.26 atau 12.44. 1244 ini kalau yang di Subulus Salam ya, sarahnya Bulughul Maram. Kalau yang ini yang di nomor Bulughul Maramnya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu su'ila, bahwasanya dia ditanyai anil kunfut, tentang landak. Kunfut itu artinya landak. Faqala, maka dia berkata, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin. Membaca ayat ini nggih. Katakanlah aku tidak mendapati, qul katakanlah la ajidu, aku tidak mendapati fima uhiya, pada apa yang diwahyukan ilayya kepadaku. Ini surat Al-An'am, surat Al-An'am itu surat yang ke-6 ayat 145 nggih. Al-An'am 145, kul katakanlah la ajidu, aku tidak mendapati, fi ma uhiya ilayya, pada apa yang diwahyukan kepadaku, fi pada ma apa yang uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, muharraman, diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan. Kalau lengkapnya nih, lengkapnya ayat buka ke sini. Surat Al-An'am ayat 145. Itu kan yang illa yakuna maitatan aw daman masuhan aw lahma khinzirin, itu kan ya. Al-An'am 145. Ya. Kalau katakanlah la asidu, aku tidak mendapati ma uhiya ilayya, fi ma uhiya ilayya, pada apa yang diwahyukan kepadaku, itu muharraman, diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan, yang yat'amuhu, dia memakannya, illa, kecuali ayyakuna maitatan. Ini di mushafnya nggih, teng mriku beneran di mushaf ada itu. Kecuali kalau dia itu maitah, bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang terpancar, au lahma hinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun. Wah, karena dia itu adalah kotor. Jadi satu adalah maitah, bangkai, ya. Terus daman masuhan, darah yang memancar, saren itu loh, ya. Saren, dideh atau saren, atau lahma hinzir, daging babi. Maksudnya seluruh babinya, bukan dagingnya saja, tapi semua yang dari babi itu. Karena itu rijs. Terus yang keempat, fiskon uhilla li ghairillah. Nah, itu ya, fiskon, binatang fasik, maksudnya yang disembelih untuk selain Allah. Uhilla li ghairillahi bihi, binatang yang disembelih untuk sesajen, untuk berhala, itu tidak boleh dimakan dagingnya.
Terus famaniturro, barang siapa yang uturo, terpaksa, ghairu baghin wala atin, tidak melampaui batas dan tidak durhaka dan tidak melampaui batas. Durhaka itu maksudnya napa sengaja gitu loh, sengaja gen kepaksa maam itu, atau at itu melampaui batas, maksudnya sudah kenyang makan lagi gitu loh, itu nggak boleh gitu ya. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Ghafur Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang. Jadi dia menjawab dengan ayat ini, gitu. Terus Faqala, lalu dia mengatakan, siapa? Abdullah bin Umar nih. Umar menjawab, Faqala syekhun indahu, maka berkata seseorang syekh, bukan bin Umar ya, maaf. Seorang syekh di dekat bin Umar itu berkata begini, Sami tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah yaqulu, berkata dia, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan inda di hadapan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunfut tadi, landak tadi. Faqala, lalu beliau bersabda, khabithun minal khaba'ith, itu adalah binatang yang kotor, buruk dari binatang-binatang yang buruk lainnya. Jadi Nabi menjawab seperti itu. Hadis ini asalnya ada di Musnad Ahmad, cuman di sini memang dudukannya dhaif ya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa isnaduhu dhaifun. Meriwayatkan hadis ini Ahmad dan Abu Dawud, tapi sanadnya dhaif. Sanad niku apa? Sanad niku jalan sampainya hadis itu kepada mukharij yang meriwayatkan itu dari Nabi. Jadi Nabi ngendika, sahabat, terus tabiin, terus sampai kepada Ahmad, Imam Ahmad nih yang nulis Musnad ini, itu namanya sanad, dari Ahmad sampai kepada Nabi, itu sanadnya. Orang-orangnya kalau kita baca hadis kan ada. Ini contohnya di sini ya. Nah ini loh, hadatsana Sa'id, ini Sa'id bin Mansur, ini gurunya Imam Ahmad. Kemudian Abdul Aziz bin Muhammad, gurunya lagi. Terus Isa bin Numailah, gurunya lagi. Terus sampai Kuntu Inda Ibni Umar, loh kan gitu. Jadi sampai kepada sahabat, nanti sampai kepada Nabi. Nah yang dari sini, nanti tuh dari sini sampai sini, ini. Nah sini ini adalah sanadnya. Atau sampai di sini, ini kan pasti Ibnu Umar ya, juga masih sanad juga. Nah ini kata penulis kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, sanad hadis ini dhaif, gitu ya. Sanad dhaif. Ini hadisnya di sini, di tempat saya dapatkan di sini. Isinya nggih, hadatsana Sa'id bin Mansur, hadatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Isa bin Numailah al-Fazari an abihi qala kuntu inda Ibni Umar, aku berada di hadapan Ibnu Umar. Fasu'ila an aqlil kunfut, maka dia ditanyai tentang makan landa. Fatala hadhil ayata, lalu dia membaca ayat ini tadi yang kita bahas tadi, surat Al-An'am ayat 145 ya. Qul la ajidu fima uhiya ilaiya muharraman ila akhiril ayat, sampai akhir ayat tadi sudah kita bahas. Qala syekhun indahu, ada seorang syekh. Syekh itu orang Arab usia 40 tahun itu disebut syekh gitu. Berarti bukan kok mesti orang hebat mboten. Syekh ini wong tuwa artine. Syekh orang tua. Faqala syekhun indahu sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah yaqulu, dia berkata, dzukira, disebut indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan tentang landak tadi. Faqala, lalu Rasul bersabda, khabithun minal khabaithi, binatang yang buruk dari binatang-binatang yang buruk lainnya. Terus faqala Ibnu Umar berkata kemudian ketika mendengar begitu, in kana qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala, in kana, jika adalah ya, jika karena adalah, qalahu mengatakannya, mengucapkannya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek sing ngendika kuwi Kanjeng Nabi gitu loh ya. Kalau yang berkata itu Kanjeng Nabi Rasulullah,
Fahuwa kama qala, maka dia itu sebagaimana yang beliau sabdakan, beliau katakan. Fahuwa, maka dia keadaan landak tadi kama qala, sebagaimana yang Nabi sabdakan. Nanti khobis minal khobais, khobisan tidak boleh nih. Tapi nanti ada beberapa pendapat ulama, nanti kita bahas. Ini yang di Musnad Ahmad, yang di Sunan Abi Dawud sekarang ya. Ini tadi kan riwayatnya Ahmad dan Abu Dawud. Kalau Ahmad di nomor 8954. Musnad Ahmad itu ya, di nomornya 89. Musnad Ahmad itu hadisnya ada sampai 40 ribu lah. 40 ribu atau malah lebih. 40-an ribu hadis. Nah, dia sing di sini apa pinten? Belum tahu demok ya. Demok Musnad Ahmad itu belum tahu. Meroh belum tahu ya. Jadi di maktabah itu kan ada itu gede-gede itu, apa tebal-tebal. Yang sekarang yang edisi sekarang itu malah yang Mausu'ah Hadisiyah itu ada 40 berapa? 30 berapa jilid itu. Jadi 30 jilid. Di kadang-kadang ada ini nggih. Wong-wong nek tinimbang duit di hambur-hambur nggih mbok tuku kitab ngoten lho nggih. Bagi yang seneng kitab masalahnya. Wong orang bangun rumah, lah ya omah dibangun apik-apik ngono sing arep diapake ditinggal to nggih. Ada bangun rumah apik ngono. Kaya istana ngono. Arep ditupur-turoni terus to. Mboten. Nanti kalau sudah meninggal ya dikubur. Ora dikubur ning omah, ora dikubur ning omah, kok dikubur di kuburan. Kan gitu tuh ya. Tapi kalau dipakai untuk beli-beli gitu, diwaca, sing maca itu apa? Itu ilmu, sing Quran itu ganjaran, kan gitu tuh ya. Baik, balik ke sini lagi ya. Yang ini yang Sunan Abi Dawud sekarang. 3799 Hadatsana Ibrahim ibnu Khalid Al-Kalbiyu Abu Thawr, Hadatsana Sa'id ibnu Mansur, Hadatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad, an Isa ibnu Numailah an abihi, bapaknya yakni Numailah, qala kuntu inda ibni Umar, aku berada di hadapan Ibnu Umar, masu'ilah an aklil kunfut, lalu dia ditanya tentang memakan landak. Ini saya terjemahkan karena isinya sama nggih, cuma sekedar tambahan saja, kurang lebih sama. Fatala, lalu dia membaca ayat qul la ajidu fima uhiya ilaiya muharraman al ayat sampai akhir ayat. Jadi kata-kata al ayata ini artinya ila akhiril ayah, ayat itu sampai akhir. Qala syekhun indahu, seorang syekh di hadapannya berkata, sami itu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah berkata, dzikra indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunfut itu tadi, landak tadi, faqala, lalu beliau bersabda, khabithatun minal khabaithi. Landak itu termasuk binatang yang buruk, khabithah minal khabais, dari binatang-binatang yang buruk lainnya. Faqala Ibnu Umar berkata, in kana qala Rasulullah SAW hadza, jika yang mengucapkan ini betul Rasulullah, fahuwa kama qala, maka itu sebagaimana yang beliau ucapkan, beliau sabdakan, malam nadri, kami tidak tahu. Jadi asalnya ngeten lho, Ibnu Umar itu asalnya takoni landak, terus sing haram iki kan mung iki ngoten lho ya. Pakai ayat tadi lho ya. Maitah, bangkai, lahmul hinzir, daging babi, terus napa meneh wae, daman masfuhan, darah yang terpancar, mboten darah sing nempel, mboten. Jenengan nek dahar napa, daging kambing terus enten getih sing nempel mboten napa-napa itu. Tapi kalau yang memancar, jadi napa jenenge, yang ditadai itu jadi saring itu tidak boleh gitu loh. Terus napa boleh, binatang sesajen disembelih untuk berhala, itu nggak boleh. Maka waktu itu Ibnu Umar mengatakan iki ora termasuk kuwi, berarti oleh, ngoten lho. Terus dielingke, ada orang ngelingke lho. Itu pernah lho landak itu disebut di depan Nabi, terus Nabi ngendika, bagaimana Rasulullah ngendika khabithun minal khobais, itu adalah binatang yang buruk dari binatang-binatang buruk ya, khobais. Artinya ora oleh gitu, tidak boleh dimakan. Terus Ibnu Umar karena merasa tidak tahu, nek itu betul ngendikane Kanjeng Nabi ya kaya ngono kuwi, berarti aku sing ora ngerti. Dan gitu lah ya. Jadi sekaligus menjadi bukti bahwa sahabat Nabi itu tidak mengetahui semua hadis Nabi, mboten. Saat ini ngeten lho nggih. Orang sekarang awake dhewe niki ini sangat mungkin mengetahui hadis lebih banyak daripada orang zaman dulu. Sangat mungkin. Kenapa?
Saat ini hadis pun ditulis. Zaman dulu zaman Nabi ini hadis ora ditulis. Jadi ngertine hadis nggih wong ngomong Nabi ngendika ngene, oh iya, Nabi ngendika oh iya, jadi gitu. Sedangkan Nabi ini kan tidak selalu setiap saat dikelilingi oleh semua sahabat, betul nggih? Makanya ada sahabat yang ya kadang-kadang sedikit Nabi kadang-kadang pergi kemana dagang dan sebagainya gitu nggih. Apa teng sawah, teng ladang, terus teng pasar gitu kan. Lah pas teng pasar kan Nabi kan nggih ketemu karo sahabat liyane ngomong ngendika gitu. Ini kan tidak tahu sahabat yang lain gitu loh. Jadi Ibnu Umar tidak mengetahui itu mungkin sekali, sangat mungkin gitu. Sangat mungkin tidak tahu hadis mungkin sekali gitu. Terus kayak gampangane enten ngaji gitu lah ya, ngaji. Terus anak sing keliwatan mergone napa? Pas ra teko, contone ngoten nggih. Ra teko pas iki sinane do teko ngaji, ngene ra teko terus kuwi hadis kok aku belum tahu krungu to. Lah aku yang mbiyen ra teko. Lah kan gitu ta misalnya gitu loh nggih. Utawa ya teko ning ketoke sare ketoke kayak gitu. Ora ya kan bisa jadi gitu loh ya. Makanya gitu kan wajar sekali. Atau tadi ini sedang ada acara di sini, ini acara dewe kan ya nggak apa-apa toh ya biasa gitu loh. Wong Nabi itu waktu itu ya kan hidup bersama sahabat, terus kan tidak selalu ditemani sahabat semua sahabat. Nah, makanya kita dapati kayak Abu Hurairah itu hadisnya akeh banget, ngerti banyak hadis karena hampir 24 jam karena Nabi gitu loh. Berarti ngerti kabeh Nabi nek wudu ngene, nek salat ngene, nek neng mburi ngene kan kita tahu gitu loh. Karena sahabat-sahabat yang lain tidak semuanya begitu sehingga apa namanya tidak banyak meriwayatkan hadis gitu ya. Jadi tadi contohnya Ibnu Umar saja tidak tahu itu lah pas ngendika Ibnu Umar orang eneng kan gitu ta ya, tidak tahu sehingga. Baik ini hadisnya dulu ya. Sekarang ini ada berkenaan dengan landak. Para ulama itu berbeda pendapat dalam menetapkan landak itu biye gitu ya. Kunfut itu bagaimana? Pendapat pertama menyatakan bahwa landak itu haram karena khobisun minal khobais. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, dan Ahmad ya, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ahmad itu Ahmad bin Hambal. Mazhabnya mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Dalilnya adalah lafal yang termaktub dalam hadis ini karena ia termasuk binatang yang buruk atau menjijikkan. Artinya khobais. Ya. Pendapat kedua menyatakan bahwa landak itu halal, tidak haram tapi halal. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik dan Ibnu Abi Laila. Nah, pendapat ini lebih kuat dari yang pertama yang mengharamkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyatakan keharamannya. Lah iki mau enek, iki kan hadisnya dhaif, kan gitu loh ya. Hadisnya ada tapi dhaif. Adapun ketentuan pokok dalam hal makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan gitu. Lah kok ini tadi dipakai ya karena menyatakan ya hadisnya itu sudah dipakai. Abu Hanifah dan Ahmad merasa hadis ini tidak dhaif atau dhaif tapi masih bisa dipakai sehingga dinyatakan haram karena Nabi ngendika khabithun minal khabais atau khabithah minal khabais. Nah, ini contoh nggih, contoh satu keadaan yang memang ulama itu berbeda pendapat di dalam menyatakan itu. Nah, kalau kita mau mengikuti yang ini kan dari para ulama juga ya, ini yang dia pakai yang kedua yakni halal menurut Imam Malik dan menurut Ibnu Abi Laila. Halal kenapa? Karena pengharamnya ini hadis ini tadi itu dhaif. Karena dhaif ora dinggo, karena ora dinggo baliknya ke kaidah pokok. Kaidah pokok itu bagaimana? Ada makanan baik berupa binatang maupun yang lain, tumbuhan atau binatang atau apapun juga tidak ada dalil pengharamannya berarti halal. Enak dalile ning dhaif. Nah, gitu kan. Makanya tadi nanti bersinggungannya dengan boleh enggak itu hadis dhaif dijadikan dalil untuk menyatakan sesuatu? Boleh apa enggak? Bagi yang menyatakan tidak boleh, ya tidak. Contohnya ini Imam Malik termasuk ahli hadis juga kan, punya kitab namanya Muwatta itu, Muwatta Malik, kitab hadis dan juga fikihnya sedikit. Ini berarti karena hadisnya tidak bisa dipakai, baliknya ke depan lagi dalil yang awal. Apa itu? Halal, ora haram. Gitu.
di Pelumpang itu ada landak. Ya, pernah sana ya, ada landak. Saya tanya, landak ini caranya nyekel gitu, ternyata pakai debok. Putuk debok, buk gitu terus. Nancep kan ya? Nah, nancep terus dicekel. Landak itu kalau dia pas tidak terancam, tidak mengeluarkan anunya durinya gitu. Nek pas terancam mengeluarkan durinya gitu. Kayak kucing ya, kucing itu kan karena pas anu kan kukunya kan bener-bener medal. Nek pas butuh nyatek namanya nyakar kan kukunya medal. Jadi kukunya kucing udah kayak kukunya dhewe ini. Kukunya kucing iso ndelik ngono lho. Gitu nggih. Sing pemelihara kucing itu. Kucing kalau tidak di kukunya tidak keluar, tapi kalau pas butuh kuat kukunya keluar. Kalau tidak juga gitu. Landak itu kalau pas terancam dia apa jenenge mengeluarkan durinya itu. Kalau tidak ya tidak. Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oh enggak, silakan. Kata-kata dan kotor tidak sampai haram. Iya, dikatakan haram tadi yang Imam Abu Hanifah sama Imam Imam Ahmad nih. Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad mengatakan haram. Dalilnya ya ini. Karena khabisum minal khabais. Terus kalau sing pundi lah, jenengan meyakini ini ya pakai ini ya bisa, ini kan juga meyakini begitu. Makanya ya bahwa beda biasa tidak apa-apa. Rasanya pripun mau kira tahu wedi menan. Wedi. Gila ding. Ada lagi? Lanjut ya, 1327 1245. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha melarang. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam anil jalalah, dari al jalalah. Jalalah itu binatang yang dikasih makan kotoran. Wa albaniha, dan susunya. Susu dari binatang jalalah tadi. Di jalalah adalah binatang pemakan kotoran ini ya. Rasulullah melarang memakan daging binatang pemakan kotoran. Jadi begini. Jalalah adalah binatang yang memakan kotoran sebagai mayoritas bahan makanannya. Ake-ake pakannya juga kotoran manusia atau kotoran yang lain. Dari lafal julah yang bermakna kotoran unta. Binatang ini dapat berupa sapi atau kambing atau unta atau ayam atau lainnya. Termasuk ikan lele. Nah, ini ikan lele atau ikan lain yang diberi makan kotoran atau mayoritas makanannya adalah kotoran, juga termasuk jalalah. Jadi sore kolam lele, dhuwure kandang pitik, atau malah menungso. Nah, ini membuat jumbleng gitu. Benar-benar jumbleng tuh gitu. Sore yang sewu. Kalau orang buang air besar tinggi dhuwur terus sore di situ saja itu loh. Itu terus nanti dikasihkan ke ikan lele. Nah, gitu. Itu masuk jalalah. Terus bagaimana itu? Ini barangnya ya. Kalau Ibnu Hazm, terangkan dulu ya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa jalalah adalah istilah khusus untuk binatang berkaki 4 yang memakan kotoran. Jadi kalau lele atau ayam berarti enggak, ini kaki 4 toh ya. Ayam kan kakinya cuma 2. Lele malah di sikil. Ibnu Hazm itu mazhab Zuhiri, punya kitab namanya Al-Muhalla, susunan Ibnu Hazm. Mazhabnya mazhab Zuhiri. Bila ada binatang yang mayoritas makanannya adalah makanan yang bersih, tapi dia juga memakan kotoran, maka ia tidak disebut jalalah. Jadi makanannya makanan bersih, tapi juga kadang-kadang atau mungkin kadang-kadang makan kotoran, itu tidak dikatakan sebagai jalalah. An-Nawawi sepakat
dengan Ar-Rafi'i bahwa yang dijadikan patokan untuk menentukan jalalah itu bukan mayoritas makanannya, tetapi bau busuk yang ditimbulkan dari dagingnya. Ini bukan semata-mata makanannya saja, nah, tidak dihitung itunya, tapi bau enggak, bau kotoran enggak itu apa dagingnya itu. Bila bau cairan tubuhnya atau dagingnya atau makanannya atau warnanya berubah, ya maka ia adalah jalalah. Itu kalau menurut An-Nawawi sama Ar-Rafi'i begitu ya. Terus jalalah itu tidak boleh dimakan dagingnya dan tidak boleh diminum air susunya. Kalau dipakannya gitu, tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh dimakan, diminum air susunya. Larangan pada hadis ini dihukumi makruh, bukan haram. Artinya tidak haram, dimakan ya boleh, tapi baiknya jangan. Ashabur Ra'i, ulama mazhab Hanafi itu sebutannya Ashabur Ra'i, pengikut Ra'i itu ya, yang menggunakan akal. Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hewan jalalah tidak boleh dimakan dagingnya kecuali bila beberapa hari sebelum disembelih ia diberi makan makanan yang bersih tanpa diberi makan kotoran lagi. Ketika dagingnya sudah enak maka boleh dimakan. Jadi prinsipnya carane pripun? Carane kalau biasa makan kotoran gitu, ya, sebelum disembelih itu dihentikan dulu makan kotoran itu, pakai makanan yang bersih dulu. Berapa waktu gitu ya? Biasanya dikai telek nih, wow lah, entah telek binatang, telek menungso gitu ya. Gitu. Terus sekarang berhenti mau disembelih gitu, tentang waktu tertentu dikasih makanan yang bersih. Sesudah itu nanti boleh dimakan atau tidak makruh lagi gitu loh ya, karena baunya sudah hilang. Nah, berapa itu rentang waktu penghentian makanan kotoran dan pemberian makanan bersih itu bervariasi tergantung jenis binatang. Kalau unta dan sapi itu 40 hari, kalau kambing 7 hari, kalau ayam 3 hari. Tapi ini juga dari ulama gitu. Pitik biasa makan kotoran, lalu mau disembelih 3 hari sebelum disembelih kasih makanan yang bersih gitu loh ya. Sisa-sisa sayur mayur itu kan bersih nggak apa-apa, atau kasih nasi gitu ya, sisa nasi itu sebagian saudara kita tuh mau pengen pitik gitu, ayam Jawa nih loh ya, bukan ayam broiler, bukan ayam Jawa itu diopeni gitu, terus makanannya itu dari bekas sisa-sisa makanan di restoran itu. Makan itu kan kadang-kadang dibuang, itu daripada dibuang diambil, jadi nggak bayar kan, makanan sisa itu diambil terus gowo terus dipakai pitik tadi. Itu katanya sehat-sehat itu ayam itu, dan ketika disembelih dagingnya enak. Kok menawan itu nyoba gitu, apa ini pitik kerjasama kali warung-warung sing niku ndak usah dibuang makanan, makanannya di close juga. Biasanya kalau orang makan rantai lah ya, singkirke daripada dibuat disikut terus dibawa, nanti dikasihkan ayam itu. Ayamnya katanya gemuk-gemuk dan sehat-sehat katanya gitu. Jadi dapat sisa makanan dari manusia tadi. Sebagian orang lagi malah mau pengen pitik tujuannya gen rangguang sego gitu loh. Awalnya rangguang sego mau balir kayak pitik wae. Nah gitu ya. Bagus enggak apa-apa. Itu bukan jalalah kalau itu kan makanan, bukan kotoran loh ya. Jadi kalau ayam, kalau menurut ulama 3 hari, kalau kambing 7 hari, kalau unta sama sapi 40 hari. 40 dino itu jadi pakani kotoran sih. Di Solo itu ada, di daerah Putri Cempo ya. Putri Cempo itu pembuangan akhirnya Solo itu daerah Mojosongo. Di sana itu ada sapi-sapi di tempat sampah itu, sapi-sapi makan di situ. Ada orang melihara sapi terus boleh makan di situ. Lah konon katanya dagingnya itu bau gitu loh, mampu. Kan masalahnya sampah ya, sampah macam-macam campuran tuh ya. Sapi ini yang boleh itu opo gitu,
makan di situ, akhirnya jadi dagingnya itu bau sampah. Contoh ya, sekedar sebagai contoh saja. Ibnu Ruslan menyatakan ketiadaan tentang waktu tertentu untuk itu. Tidak ada ketetapan harus sekian hari, pokoknya menjelang dipanen kalau coro ternak ya, sebelum dipanen atau sebelum disembelih, dia dikasih makanan yang bersih dulu sehingga tidak menjadikan bau. Karena konon kalau makan jalalah itu ya baunya nyusewu, baunya kayak bau telek itu, jadinya tidak enak dimakan gitu ya. Kayak ini jadi satu dalil kalau binatang jalalah itu dilarang untuk dimakan walaupun larangannya sifatnya makro. Ya kita baiknya ya nek punya binatang jangan dikasih makan kotoran, atau kalau kepeksa kasih makan kotoran nanti sebelum dipanen dihentikan dulu kotorannya itu, dikasih makanan yang biasa, yang bersih gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada silakan. Monggo. Iya. Kalau ada ikan lele, ternak lele itu, terus dikasih makanan bangkai ayam, itu dipotong-potong di sana, terus dimakan itu lelenya. Maksudnya lelenya gimana? Halal apa enggak itu? Ya. Lelenya halal apa enggak gitu maksudnya? Ya. Enggak apa-apa, boleh saja. Nah, itu kan bangkai ya, bangkai kan kalau makan bangkainya manusia enggak boleh, tapi kalau dimakan lele kan enggak apa-apa. Tapi kalau tadi yang kotoran loh, kalau kotoran baiknya dihentikan dulu makan kotorannya itu. Nah sekarang kalau kita pikir iwak nih, iwak di laut itu enek pesawat tiba cukur gitu, enek bangkai manusia tuh gitu, jadi pakannya sama iwaknya itu, pakan sama iwaknya nanti iwaknya berarti haram kan ya enggak. Itu ada kejadian katanya loh ya, saya enggak tahu, enggak nulisin lagi. Dulu waktu ada pesawat jatuh ke laut itu, di situ kan ada nelayan. Suatu ketika nelayan itu terus ngulai iwak itu, nemu iwak atau gede gitu, bareng dibuka iwak itu, enek diizining wong gitu. Iya, cari ini loh, cari ini buat tenan ora gitu. Jadi ya kalau daging ikannya halal, nggak apa-apa. Walaupun dia makan kayak gitu ya, tidak ada masalah. Bahwa kita tidak tega urusan lain nih, tapi duduknya tidak jadi haram gara-gara itu. Ada lagi? Cukup ya, kita sekarang pindah ke surat Al-Baqarah lagi ya. Ini sekarang sampai di tanggal 11.